Apaan tuh? Ada ngekok-ngekok. Krek, Bunyi krek, krek. Mulai goib nih ruangannya. Masa konses goib? Mudah-mudahan dengan lagu ini nggak goib lagi. Nggak ya. Mudah-mudahan. Belum malam Jumat kita ya. Bukan. Nggak goib, emang ini lagu rohani? Bukan kan? Bukan juga. Nyanyi dulu ya. Ya. Goib lagi. Ini mulai ada yang ganggu nih. Biasa, semakin di atas anginnya semakin kencang. Ya. Yo. Resah dan gelisah. Pas nggak nih suaranya nih? Oh, pas banget dong. Pas banget. Menunggu di sini. Asik. Asik. Di mana? Di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganmu, walau mencuri waktu. Berdusta pada siapa? Berdusta pada guru. Bagus. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di mana? Sekolah Dengan si dia, tiada masa paling indah. masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Pantes, Son, yang gangguin penunggu sekolahnya. Padahal udah disiapin. Apanya? Masih nyangkut. Nolo kan? No. Masih nyangkut. Jadi Bapak Ibu dan pemirsa Rumah Noni, ini adalah gimmick yang selalu kami lakukan di awal Rumah Noni. Memang disetting biar si Sony pamerin. Jadi Ya, ceritanya tadi kita ceritanya mau bantuin Sony, padahal sama kita dililit. Udah nyangkut tadi, Not. Udah ya sekarang Udah ya. aman. Aman ya. Tapi kalau tadi, Not, biasanya kan kita suara satu, suara dua. Ah. Ada obi mesaknya datang. Asik. Mirip-mirip ya? Iya. Mirip-mirip. Tapi sebenarnya lebih mirip Adi MS ini mah. Adi MS ini mah, Not. Yakin di MS? Iya. Bener ya? Loh, tapi mohon maaf saya nggak bawa ke memesnya ketinggalan. Memesnya ketinggalan. Masih di pesawatku. Oke, hari ini Rumah Noni kembali lagi hadir dan juga menghadirkan Betul. seorang Romo yang sudah tidak asing lagi tentunya, dan ini kali Katanya pertama. di MS komposer dong. Ya buset. Iya. Tadi dibilang Adi MS kagak mau. Mau. Tadi dibilang Obi Mesak kagak mau. Nggak mau. Ya Dibilang udah. Romo pengen Obi Mesak. Ya sama udah, Adi MS. biar aman, bukan Romo, bukan komposer, ini dia kompresor. Tambah aman dong, Pak. Aduh, opung juga. Tulang juga. Dan tulang nanti yang megang. Aduh. Ini ada Pastur Samong. Ini sebenarnya kalau untuk nama Pastur Samong ini cukup unik ya. Gua pikirnya Hah, tebak. Samhong. Hah? Gue pikirnya tadinya gitu, Samhong. Oh, itu enggak mikirnya lucu nih. Samchan. Daging, coy. Saya milihnya awalnya Samohung dulu. Ini Samohung. Samohung gitu kan. Gue pegang ini ngaceleng nih. Tahan nggak? Pastur Samong ini nama dari daerah mana sih, Pastur? Nah, tadi kan pencipta lagunya tuh Obi Mesak ya. Obi Mesak. Ya, nyanyinya Obi Mesak. Ya. Nah, sebelum Obi Mesak ya, Ah. itu masih jauh ya Obi Mesak ya. Nah, kita yang deket dulu nih. Nanti ada nyambungnya Oh, soalnya. nyambung, iya. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba dinamain Samong ya. Iya dong, kan nggak bisa milih nama. Iya, tuh Iya. kan lahir brojol lah, udah ada nama Brojol, gitu. iya. Nah, jadi kalau kita belajar ya dari dulu ya di sekolah etimologi asal usul kata. Etimologi, saudara-saudara. Udah mulai berat nih. Kan di sekolahan. Oh iya, gitu. iya. Sah itu berarti bukan sah ya, tapi salah. Ya. Oh gitu, sah itu Mong itu salah. berarti ngomong. Kalau dipadukan Salah ngomong. salah ngomong. Jadi kalau di podcast ini, Iya. biarpun saya tamu ya, Iya, narasumber, tuan rumah nih berdua nih, Iya. tidak pernah boleh menyalahkan saya. Iya dong.
Nama saya kan, ya nggak? Tidak boleh dipersalahkan. Yes. Salah tindak, salah ucap kagak boleh. Nggak boleh. Begitu disalahkan, gua keluar. Jangan dong, jangan dong. Atau enggak bebannya berpindah ke host gitu. Betul. Kalau kayak gitu tuh jadi kita yang asa tertekan misalnya. Gitu. Tujuan saya itu sebetulnya membuat host tertekan. Itu kan teman saya Romo Bobby ya, katanya Iya. pernah nge-kick ya. Pernah Nah, nge-kick. Bobby, Wong, lu jangan lupa ya, neken tuh hostnya 2 orang. Ternyata ya Iya. CS-an. Tapi sudah tercapai loh tujuannya, udah mulai tertekan di menit baru ke sini. awal. Baru awal. Masih akan ada lagi. Oh iya jelas. Oh ya. Kalau gitu sebelum nanti Pastor Sambung yang keluar gara-gara Iya. kita salah, mending kita keluar duluan. Yuk. Iya. Oke, demikian apa pemirsa semuanya. Demikian dari podcast Romanoni, kita bertemu sampai Jangan, belum. Oh, belum ya? Ya, ini akan jadi episode paling singkat sepertinya. Untuk semua pihak biar aman ya. Nama Sambung nama khas mana sih? Itu Flores Timur. Jadi papa saya Flores, mama saya Jawa. Mereka bertemu di Jakarta, married, lalu lahir kakak saya, adik saya, kakak saya. Kan salah ngomong tuh Iya ya. kan. Kakak Nggak bisa saya- disalahin. nggak bisa Nggak bisa disalahin. disalahin. Kakak saya perempuan, saya cowok, lalu adik saya perempuan. Karena mama saya orang Jawa, kata orang-orang karena tengah-tengah cowok nih Ya. disebut pancuran kapit sendang. Nggak ngerti kan lo? Gimana? Pancuran kapit sendang. Ah. Apa kui? Jawa. Apa kui? Gile, orang Batak opo kuwi. Ada Jawanya. Ada Jawanya. Oh, ngerti. Madiun. Pokoknya berem-berem aja aku tahu lah. Oh, cuma burung doang. Apa itu Pak? Pancuran? Pancuran, kapit sendang. Kapit sedang. Oh, Sendang. Sendang. Jam Artinya berapa sudah budak dia nih? Biasa kalau jam segini Sony memang udah mulai Iya. Kalau malam tambah parah. Iya. Apa parah? apa artinya itu Romo? Nah, enggak. Karena sih enggak itu Pak, kalau saya memperkenalkan diri sebagai orang Flores dan orang Jawa, Iya. biasanya karena anak keberapa? 2. Kakaknya perempuan laki-laki, perempuan. Adiknya perempuan. Wah, Romo tuh harus diruat. Nah, diruat. Diruat. Katanya orang Jawa, yang ngerti, kagak ngerti. Tapi Cuma udah kenapa soal- alasannya? alasan diruatnya? Gitu. Karena nggak tahu kepercayaan Diapit. Jawa aja, tapi kata orang-orang nggak usah diruat, kan udah ditabiskan jadi imam, jadi nggak perlu diruat. Gitu. Jadi kalau nggak mau diruat, pilihan lainnya jadi Romo. Ah, itu aja, biar gampang ya. Untung udah pada married, kalau nggak jadi Romo berdua. Iya. Lagian Sony kalau memang belum married juga berat harus dibaptis dulu. Iya. Biar bisa jadi Romo. Dua tahap Romo. Oh 2 tahap ya? Dibaptis dulu baru jadi Romo 2 kali. Terus sakramen perminyakan. Perminyakan. Oh iya. Nah gini aja, kalau abis ini kan saya kerja dulu makan siang tuh di bawah di Iya. kantor keuskupan ya. Nanti saya ikut ya. Ah boleh. Nah tapi saya ambil perminyakan dulu minyaknya ya. Jangan. Sekarang aja. Minyak babi tadi atau jangan minyak babi. Itu mending kita makan daripada dioles ke saya. Pakai bakmi. Enak banget kan. Aduh jadi pengen lagi. Kita Siap. tadi connect ya, kenapa dia nggak connect ya? Ini salah atau emang rada ini deh si Son ini. Aduh ini ngomongin sama Romo Sambong ini memang unik ya. Beberapa pilihan katanya tuh akademis sekali, no? Akademis sekali. Kayak tadi ngomong etimologi, itu kan bahasa yang kita temukan di bab 1 buku pelajaran apapun ya. Gile, hafal dia. Halaman 1 etimologi Karena tuh. gini, kalau manusia prasejarah ingatnya masa lalu. Gitu. Saya aja nggak tega bilangnya. Iya betul. Aduh. Kalau manusia prasejarah ingatnya masa lalu. Lo kan saya Terus deh. Ciwastrakus, Unparikus, Sonikus Gantengikus. Orang Ciwastra, alumnus Unpar yang bernama Sony yang rupanya ganteng. Boleh tanya nggak? Ya. Dulu belajar bahasa Indonesia kan dapat bagus terus ya. Bagus. 8 Makanya istrinya juga berhasil dipinang. Gara-gara manis. Skill ngomongnya. Lidahnya lancip. Itu konotasinya buruk. Oh iya. Enggak lancip amat lah. Agak lancip gitu. Romo tapi memang berkutat di dunia pendidikan. Sebenarnya iya. Dulu waktu saya habis ditabiskan, nggak berapa lama itu, sekarang Monsinyur Anton ya, Bapak Uskup ya. Oke. Dulu pimpinan saya, dulu masih wakil provinsial, lalu manggil saya. Panggil saya supaya... Gimana manggilnya, Romo? Panggilnya, woi lo sini lo. Mau dipraktekin. Oh, sini lo. Sangkain kayak Sony manggil saya. Manis. Oh gitu ya? Kita kalau manggil gitu. Bestie. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau direspon kan berarti yang sakit dia dong. Manis ya sayang. Oke, terus dipanggil nih. Nah dipanggil lalu Pastor Anton, masih pastor ya, waktu itu mengatakan, Sambong, nanti kamu setelah tabisan pergi belajar ya. Oh belajar apa? Pastor, masih pastor. Iya. Tentang pendidikan. Lalu ditanya, pendidikan, oh ya, kira-kira pastor, kenapa saya harus belajar pendidikan ya?
hanya dijawab karena kamu kurang terdidik, jadi harus kembali ke iya begitu jawabannya. Ups. Nah, terus bilangnya jangan banyak tanya, udah sekarang siap-siap bahasa Inggris segala macam supaya bisa berangkat. Ya sudah kan kita taat ya. Iya. Itulah. Laksanakan gitu ya. Oke. Tahun berapa tuh, Mo? Kira-kira dong. Ah, kira-kira ya. Kira-kira. Ya, waktu Ya, masih muda dulu 98 lah. 1498 kan? Bukan 1498, itu mah kalau 1498 si Sony masih segini. Masih kecil. Tahun kira-kira 2000 ya. Karena saya 2000. tabisnya kan 2001. Heeh. 2001. Nah, setelah itu jadi tabisan saya bulan Oktober 2001, udah 2002 Maret itu saya berangkat. Oh, oke. Berangkat belajar, disuruh diminta Pastor Belajar Antonio. kemana tuh, masih ingat? Ke Filipina. Belajar ambil pendidikan. Tentang pendidikan semua. Maksudnya ini kampus umum ya, sekolah umum. Sekolah Katolik. Sekolahnya maksudnya yayasan Katolik, tapi ini kayak di Bandung kayak misalkan Unpad, Iya. seperti itu. Iya. Oh, oke. Saya sebutkan namanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti dikira endorse. Enggak saya. apa-apa, justru biar masuk. Biar masuk. Oh, iya, iya. Biar kita syuting di Filipina nanti. Iya. Dicebu. Tebu. Saya diundang dong kalau gitu. Iya, saya ikut, kita ikut. Asik. Di De La Salle University. De La Salle University. De La Salle. Itu milik para Bruder La Salle Oh, yang bergerak di oke. bidang pendidikan. Oke. Ya, boleh Berapa tahu? lama tuh? Mas Berapa Dur? lama? 4 tahun. Lama. Gelarnya? Gelarnya S2, Manajemen Pendidikan. MP. Bukan. MP3 dong. Music player. Dulu MP4 udah ada. Oh, udah ada. dulu. MP3 ketinggalan. Ketinggalan 2000 ya. MP4. Jadi gelarnya apa nih, Nah, Mas Dur? kita mah kalau orang gila kita menyesuaikan. Kalau enggak serius dong enggak. Gila. Menyesuaikan. Iya. Gelarnya magister di bidang pendidikan. Oke. Itu 4 tahun. 4 tahun itu di bidang educational leadership dan manajemen. Jadi kepemimpinan dan manajemen di bidang pendidikan. Emang harus di sekolah Katolik lagi, nggak mau yang sekolah umum gitu, Romo? Kan sama, mungkin lebih murah malah. Di Iya. negerinya Di misalkan. negerinya gimana? gitu. Kayak apa UNF, Universitas Negeri Filipina gitu. Enggak. Ayo wae. Itu Ayo wae. UNF disebutnya kali. Atau ITF. ITF, Institut Teknologi Filipina. Atau STM, Sekolah Tinggi Manila. STM. Bisa benar. dong. Kenapa harus di sekolah Katolik lagi? Iya, Mo? kenapa Nah. sekolah Katolik? tadinya tadinya bukan mau di sekolah Katolik. Gitu. Tadinya mau di Kusnadi? Bukan. Oh, bukan. Tadi maunya di IRN. Hah? IRN tadinya. IRN itu apa? IRN. IRN itu apa? Institut Rumah Noni. Tadinya mau di Feeling gue situ. udah gak enak, Not. Feeling gue udah gak enak. IRN apa ini? Apa ini? Soalnya gue mikir kira-kira apa bahasa gitu ya. Gak bakal lah, gak bakal lah. Ya, nah, setelah belajar selesai, lalu kan bekerja ya, berkarya ya, diutus oleh OSC. Ya. Kemudian nggak berapa lama dipanggil lagi untuk studi lagi, baru di Indonesia studinya. Di Indonesia di? UPI. UPI. Nah, itu Perguruan tinggi negeri nih. Yes, Ledeng. Artinya kenapa di UPI? Karena pilihan jurusannya hanya ada di sana atau ada alasan lain? Jurusannya memang ada di sana. Saya ambil tentang pendidikan karakter ya. Ya. Oh, kata kita sih jangan ambil ya, bayar deh. Maksudnya kalau ngambil kan gak enak. Iya. Kan saya salah ngomong Oh tadi. iya, nggak boleh lupa. disalah. Lu gak boleh disalahin, Iya. Son. Bisa nggak, Not? Ini yang bagian ini di-cut dulu ya. Iya. Di-cut, diperbaiki. Nanti kita embein dulu. Gitu. Boleh. Diperbaikin. Nah, itu diminta juga oleh pimpinan untuk belajar ke sana. Tujuannya karena memang bidangnya ada di sana ya, Yeah. tentang pendidikan umum, tentang karakternya itu, tapi juga untuk menjalin relasi dengan, maksudnya pemerintah setempat khususnya di dinas pendidikan. Karena nanti setelah itu Oke. pasti saya kan pasti berkarya di bidang pendidikan. Betul, Ya, biar ada orang dalam nanti. Betul. Kan orang dalam relasi, no. Relasi. Relasi. Tapi kan lu juga mau masuk surga nyari dulu orang dalam. Oh, belum dapet nih. Ya makanya. Lu duluan nih survei. Saya boleh tanya nggak? Ya, Boleh ya? jangan. Oh, enggak. Pengennya bilang jangan, Enggak. tapi gimana lagi? Ya kan tamu Oh, atau iya, tamu, iya, masa nggak boleh? Boleh, Rom. Sebaiknya sih jawab, kalau nggak sih ya kebangetan. Aduh. Gini, mau tanya aja. Kenapa ya dari tadi si Sony megang botol nggak minum? Apa grogi yang lihat saya? Itu grogi. Kamuflase, Romo. Takut dikik. Takut dikik. Saya Soalnya kalau gini, kalau kita dikik, umat seneng. Bingung. mau ngekick balik takut. Romo. Iya, ini saya udah siap kakinya nih. Jangan. Kristo bisa saya gini nih. Masalahnya ya, Pastor Samong ini tidak hanya sekedar Romo sembarang Romo. Ya. Pastor Samong ini juga menjabat sebagai direktur di
Yayasan Salib Suci. Ya itu punya Kuskupan. Punya Kuskupan. Namanya memang Salib Suci, tapi sebenarnya punya Kuskupan Bandung. Artinya ini sebuah yayasan bergerak di bidang pendidikan. Yes. Itu adalah ada sekolah tingkat apa aja sih? TK, SD, SMP, sampai SMA. Ya, tapi tenang Bapak Ibu, Pastor Samong kesini bukan berarti kita mau open pendaftaran buat tahun ajaran baru ya. Bukan. Bukan promo juga tentang buku terbaru terbitan dari publisher, enggak. Bukan. Tapi yang pasti Pastor Samong kesini ya memang mau ngajakin Bapak dan Ibu untuk beli formulir pendaftaran. Oh enggak juga. Iya ada. Di sana ada. Oh ada juga. Ada. Dibawa dong. Bener dong Son, dibawa. Formulir pendaftaran? Kenapa tidak? Soalnya ngelihat muka kita kan cocok kayaknya jadi guru penjaskes. Penjaskes. Bukan kesenian. 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 Cocok ya? Sebenarnya sih enggak. Secara Sonnya, lu mau penjaskes badan segede gini gimana ceritanya coba? Iya kan cabang olahraga gulat. Bisa dong. Iya. Bisa. Atau lempar lembu. Iya. Gede. Saya senengnya gini nih kalau di rumah Noni nih. Kenapa nih? TikTokannya gitu. Kan tadi nggak ada ya di briefing tuh nggak ada. Nggak ya. ada, memang nggak ada. Iya. Nggak ada. Ini kan sengaja kita set Sengaja. dulu. Kita dari tadi ngobrol ya Bapak Ibu dan teman-teman sesantai mungkin biar Betul. Pastor Samong nggak tegang ya. Iya. Apa saya tegang di luar gitu. Minum kagak ada tadi. Gue nunggu. Gila kagak dikasih minum. Ada yang beli. Gue diem aja gitu ya. Tadi aja Iya gini. kan sengaja. Biar mentalnya kena Itu dulu. permainan mental, Romo. Mental tumbler saya umpetin nih. Dibilang wah 1 orang pergi, 2 orang pergi, kagak dikasih juga. Ada ibu kanjeng juga datang, kagak dikasih minum juga. Gile, diem aja. Gitu ya. Gitu. Sekarang udah dikasih dianggurin. Ya kan? Udah dikasih dianggurin. Silakan sambil diminum Romo. Ini karena kita ngobrolin hari ini temanya adalah memang mengangkat tema pendidikan nih. Ya. Untuk umat Katolik sendiri seperti ini sudah menjadi sesuatu yang tidak direncanakan, tapi mungkin sudah menjadi fenomena sendiri bahwa kenapa sih umat Katolik kok putra-putrinya sekolahnya di sekolah Katolik lagi sih? Biasanya memulai itu dari TK. Ya. Alasannya biasanya ya dibekal supaya ada bekal rohaninya juga. Naik SD, SMP, SMA mulai nih ada yang ke negeri, ada yang mulai tapi sekolah Katolik lagi. Perguruan tinggi karena pilihannya tidak banyak. Ya. Tapi tetap kok ada yang ke arah sana lagi. Ini memang ada pattern yang terbentuk sengaja atau ada konsep yang sistematis tidak sadar kita lakukan ini, Rom? Seakan-akan memang diarahkan biar seperti itu Kesana. gitu. Bener gak sih, Rom? Tumben jadi bener nih. Udah minum. Ya, udah Biasanya minum. soalnya koplak tuh ya. Jadi gini, bener nih. minum ini jadi kode-kodean saya sama Sony. Iya. Maksudnya ketika kita Cute. sudah mau arah serius, kita salah satu minum. Minum. Jadi Oh tahu. gitu. Betul. Makanya saya nggak pernah minum supaya nggak pernah serius. Nah, sekarang gini. Berapa ini Pastor dari awal sekolah dulu nih ya di Kota Bandung sendiri, sekolah yang di bawah naungan Keuskupan ataupun juga Yayasan Salib Suci, apa aja sih atau berapa banyak? Terus dijawab yang Sony tadi tanya. Kalau Salib Suci sendiri ya, karena ada Mardiwiana lagi, ada Melani yang Keuskupan ya. Iya. Nah, ada juga tarekat suster OP, Ursulin, itu ada Iya. PI, itu ada ya. Nah, kalau Salib Suci sendiri itu ada 70 sekolah di seluruh Keuskupan Bandung, dalam dan luar kota Bandung. Oke. Sebagian kecil itu hanya sekitar 24 sampai 28 itu di dalam kota Bandung, selebihnya di luar. Oke. Nah, TK ada 22, SD 22, SMP 19, dan SMA 7. Jadi kalau di total berapa anak-anak? Kan tadi udah dibilang. Ya kan? Anak IPS, anak IPS. Tadi kalau digini dulu. Matematikanya jelek. Ini dia ngitung dulu dia gitu. Enggak, saya ngitung kenapa cuma 7 SMA-nya gitu. Iya. Lah, padahal kan SMA 7 negeri. Iya. Iya. Kan SMA 7 negeri dong. Tapi kan swasta, saya kan mewakili swasta. Oh, jadi mewakili cuma swasta. 7. Iya. Cuma 7. Tadi pertanyaan tadi Sony ya. Kenapa sih kok kayak sistematis sekali ya dari Iya. TK, SD, SMP, SMA semuanya Katolik gitu ya. Kalau saya tanya biasanya orang tua, biar sekalian Pastor, saya ngedrop anak atau supir ngedrop anak tuh sekalian. Iya gitu biasanya. Alasannya simpel, Praktis, ya, praktis gitu ya. Ini alasan praktis. Iya, Jadi iya. daripada saya sekolah satu di sini, nanti ngebut lagi ke sana lagi macet gitu ya, Betul. Bandung TA gitu ya. Nah ini kan kalau satu misalnya di kompleks A, ya sudah sekalian ngedrop Kakaknya ya. SD, anaknya TK misalkan ya, adiknya TK. Adiknya gitu. TK gitu. Anaknya SD, adiknya TK gimana tadi ya? Anaknya SD, Maksudnya adiknya TK. anak pertamanya SD, anak papahnya keduanya TK. Saya yang salah ngomong, dia yang salah malah. Udah lo aja dah narasumber gue pasti. Nah terus yang waktu kalau kita pernikahan secara Katolik ya,
kan waktu kanonik kan itu ditanya ya, diberi penjelasan juga oleh pastornya, ngobrol dulu bahwa kita harus mendidik dan membesarkan anak-anak secara Katolik. Katolik, betul. Katolik pater gitu. Iya. Itu. Oh, Sony belum bisa begini ya. Belum, nanti ya, belum. nanti. Pernah dulu iseng waktu kan sekolah, gua kan sekolah Katolik dulu Iya, SD. iya, iya. Karena ikut-ikutan. Di mana dulu sekolahnya? Strada Slamet Ria di Tangerang. Oh, di Tangerang. Kenal dengan Pak Mana udah nggak ada kali Romo. Bukan. Pak siapa dulu? Vincentius Sumardi, kenal? Oh, tidak. Udah tahu gila. Kalau bilang iya ya langsung saya terusin deh, saya jebak. Udah tahu dia. Udah baca dia. Udah baca. Waduh, saya kalah nih. Aduh, kecelek. Langsung tidak soal jawabannya. Karena emang tidak. Ya, saya dulu di sekolah Katolik. Oke. Kira-kira itulah jawabannya. Ya. Mendidik dan membesarkan anak secara Katolik. Maka kalau saya orang tua Katolik, saya punya tanggung jawab untuk mendidik anak saya, membesarkan anak saya secara Katolik. Termasuk di pendidikan formalnya. Yes. Tapi apakah memang disalahkan kalau memang pendidikan formalnya tidak di sekolah Katolik, tapi kita di rumah tetap didik secara Katolik, Pastor? Tidak disalahkan, tetapi alangkah baiknya ya kalau saya menyekolahkan anak saya di sekolah Katolik. Karena apa? Di sekolah Katolik saja imannya pasti dipelihara ya, ditumbuhkan. Misalnya ada pelajaran agama Katolik, Doa awal, doa pasti kami. Katolik kan Iya. penutup juga. Lalu ada rekoleksi, ada retret, ada misa bulanan kan. Iya. Ini sekolah-sekolah kami yang punya keuskupan itu kan hampir selalu berdekatan nih dengan paroki. Biasanya selalu mengundang untuk misa, kecuali selama 2 tahun terakhir ya yang karena pandemi kan jadi off online. dulu ya. Tapi biasanya itu misa. Kayak di Paulus kan dekat sekali ya, bersebelahan Pandu, Cikutra gitu. Jadi pasti pembinaan rohani itu ada. Maka yang tidak di sekolah Katolik itu bukan disalahkan, tapi orang tua harus Effortnya lebih nih. betul, Effortnya ekstra harus lebih Iya. untuk mendidik membesarkan anak secara Katolik karena imannya di sekolah nggak didapatkan nih. Di rumah harus dikejar atau di gereja harus diaktifkan, genjot gitulah. Tapi ini bukan berarti langsung kita ambil kesimpulan harus di gereja di sekolah Katolik. Tapi itu dia, kita mengingatkan kalau bukan di gereja Katolik ada tanggung jawab moral yang harus dilakukan. Soalnya kan saya sudah berjanji mendidik membesarkan anak-anak secara Katolik. Waktu kanonik ya. Iya, betul. Sebelum menikah. Kalau dengan ini misalnya misal dengan pasangan Katolik, oke. Nah, yang tidak Katolik itu kan harus berjanji juga Betul. mendidik membesarkan anak seturut iman dari pasangan saya, Betul. entah suami atau Istri. saya, gitu. Maka sangat disarankan untuk jadi mendidik di sekolah Katolik. Dan sekaligus juga karena apa? Sekolah Katolik yang punya tanggung jawab itu bukan hanya gereja ya. Gereja itu artinya bukan hanya keuskupan, bukan hanya tarekat suster, romo, bruder, bukan. Tapi kita semua anggota gereja punya tanggung jawab untuk memelihara, mengembangkan sekolah Katolik. Kenapa lu jadi serius sih? Enggak, emang mukanya gini Perasaan kok, kita Romo? iya. Emang mukanya gini? Enggak, Soal pertanyaan. denger gini. Enggak, kita lagi nyari celah. Nyari celah. Mau diserang di mana? Nah, makanya sengaja saya buat cepet supaya Iya. celahnya itu nggak ada. Tapi gitu. gue nemu salah. Masuk. Nemu salah. Masuk, no. Masuk ya. Masuk ya. Buruan deh. Oke. Sabar. Bapak-bapak sabar. Tadi begitu. Saya punya cerita sendiri nih, mangga. Pastor. Saya waktu kecil, saya Katolik. Saya waktu Kecil langsung lahir langsung brojol Bukan. gede. Saya waktu kecil itu disekolahkan di sekolah Protestan. Oke. Apa sih Ya. sekolah apa dulu? Saya di Bina Bakti dulu. Oh, Bina Bakti, oke. Tapi SMP dan SMA memang Katolik di Santo Aloysius. Oh, Aloysius mana nih? Batu Sultan Nunggal, Sultan Agung. Iya, saya mungkin nggak- angkatan terakhir yang di Sultan Agung. nggak ketemu Walaupun saya siang. ya? Hah? Nggak Emang ketemu Romo saya. di sana? Enggak, Dulu memang pendidikan frater kan di Sultan Agung. Rumah depannya. Ya kan beda. Zaman waktu saya masih sekolah, saya terikat jam sekolah. Kalau pastor terikat Jam kegiatan biara. pastoral, iya. Iya, tapi saya jarang lihat, jangan-jangan nggak sekolah ya. Mungkin sayanya sekolah, pastor yang nggak datang. Gimana kita panggilin kepala sekolahnya langsung biar selesai ini kasus. Mau ngeleh teh, aduh. Jadi gini, pertimbangannya adalah ketika ya banyak hal gitu ya. Saya Ya. pun juga sekarang udah punya anak. Saya sekolahkan di sekolah Protestan. Oke. Pertimbangannya banyak. Ya. Ini kalau dari sudut pandang umat berdasarkan jarak rumah, betul tadi Masih Pak praktis. Bandung Mania. Alasannya Ini praktis, praktis, ya. deket. Udah, masuk. Oke. Yang kedua, ini agak seru nih kalau kita bahas. Oh, cantik sih, nih, ya. teman. Yang kedua. Iya, yang kedua. Yang ini yang paling cantik nih, ya kan? Nih, yang kedua ini adalah biasanya lebih ke faktor biaya. Nah, ini penting dan iya. kayaknya menarik untuk dibahas ya. Yang murah yang mana nih? Gitu. Tapi nggak murahan ya. Tapi nggak murahan. Tapi maksudnya pas di kantong. Gitu. Terus yang faktor ketiga biasanya juga ada faktor eksternal lainnya. Contohnya, saya punya teman
dua-duanya Katolik, punya anak, kenapa disekolahin di sekolah Kristen Protestan? Lucu kalau lihat anak orang lain yang sekolah di sekolah Kristen Protestan, doanya pintar-pintar. Apanya? Doanya pintar-pintar. Maksudnya bisa jauh lebih nyanyinya Nggak mau lebih bagus. nggak mau sombong sih. misalkan ya. Lalu doanya lebih pintar kalau berdoa ya. Maksudnya kalau nggak berdoa sama aja. Iya juga sih. Tapi poin yang kedua tadi ya, Ya, kalau poin yang berdoa ya. Kalau berdoa. Lalu ya ini kalau saya pribadi sih alasannya mungkin mewakili Iya. sebagian umat lain, cukup mahal nih sekolah Iya. Katolik nih. Walaupun lu SMP SMA ke Katolik. Ke kan? Katolik, betul. Berarti nggak mahal dong. Hah? Nggak mahal dong. Mampu. Kita kan nggak tahu waktu itu jual apa. Betul, Pastor. Pastor kan nggak tahu kita jual apa. Iya. Mungkin orang tua kita yang menyaksikan tahu banget dia Iya. jual apa gitu. Nah, ini berarti kalau berangkat tadi pertanyaan pertama lagi ya basicnya ya. Ini secara tidak sadarkah akhirnya ikutin pattern itu di tengah-tengah banyak fenomena lainnya nih yang timbul. Iya. Dinamikanya ada. Mulai kerasa. Pertimbangan biaya yang Nodi bilang tadi, pertimbangan Jarak. sekolah A ada faktor lain nih. Ternyata secara keimanan ini pandangan pendek dangkalnya aja ya. Kalau sekolah Protestan identiknya nanti bakal lebih bisa jago doa bla 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 itu Berani kan berani tampil gitu. segala macam. Nah, memang di set seperti itu secara kita tidak sadar atau gimana sih, Rom? Nah, kalau memang kesannya itu selalu ada tiap tahunnya, apalagi kalau mau pendaftaran murid baru ya, PPDB gitu. PPDB itu beda angkatan nih. Kita angkatan CBSA nih. Cara belajar sih Atau YMCA. PPDB itu apa, Rom? Penerimaan peserta didik B-nya baru. Baru. Penerimaan peserta didik baru. Atau dulu PSB, penerimaan siswa baru. Kita hafalnya PSBB. PSP itu mah pandemi. Oh, gitu. Oke. Nah, tadi sampai mana ya pertanyaannya ya? Iya. Oh, Proses penerimaan. proses penerimaan ya. Nah, sebetulnya memang tiap tahun tuh hampir selalu ada komentar seperti itu ya. Wah, sekolah Katolik mahal gitu ya. Mahal, apalagi gedungnya mentereng besar-besar Iya. gitu ya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa itu relatif ya, mahal Oke. gitu ya. Karena Oke. apa? Di sisi lain, orang Katolik juga banyak yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta internasional juga Ya. yang di atas sekolah Lebih Katolik di atas lagi. pembiayaannya ya. Iya. Lebih mahal. Artinya mereka sebenarnya mampu. Hmm. Ya, yang kedua adalah yang kedua yaitu biaya mahal ini relatif tadi ya. Itu kan digunakan untuk pemeliharaan, maintenance ya, lalu terutama untuk operasional, Oke. untuk gaji guru ya, karyawan ya. Pernah saya hitung-hitung ya, wah kalau bayarnya hanya 400.000, 600.000 ya, terus untuk ukuran anak SD atau SMP, SMA ya gitu ya, tiap jamnya itu kalau hanya bayar 400.000, itu tiap jam guru hanya dihargai 1.000 atau 2.000 perak. Orang tua menghargainya. Itu jadi Ini setelah di breakdown ada setelah di gaji breakdown. guru, ada apa, Yes. ada apa. Oke. Karena itu ya, karena jadi mahal atau tidak memang kelihatan relatif. Tetapi sebetulnya masalahnya adalah kalau Pastor Leo ya, ketua yayasan saya, Leo Van Berden mengatakan demikian. Tidak pernah ada anak satupun yang mau sekolah di sekolah Katolik ya, itu ditolak. Pasti silakan diterima. Iya. Kesulitan, jadi jangan sampai tidak sekolah karena aduh saya tidak mampu, jangan sampai itu. Nah di sisi lain ini, kalau bahasanya Monsignor Anton ya, ini kesempatan rahmat di mana orang Katolik dan juga non-Katolik, misal alumni ya, Ya. itu bisa menyumbangkan, memberikan. Maka itu connect dengan yang Romo Bobby. Yang terakhir ya waktu Yang nge-kick kita ya. Iya, Iya, itu iya. saya suruh juga. Masih kerasa hasil Nah, itu. kickannya. Itu supaya apa? Yuk kita pikirkan lah, banyak orang Katolik, banyak orang non juga yang tidak mampu. Maka yang mampu-mampu ini, yang bisa, yang bersedia, yuk nyumbang sesuatu ya. Alumni misalnya ya, itu kan mulai digerakkan supaya dipikirkan ya. Jangankan yang di kota, yang di sekolah Yos Cigugur sana, kemarin saya ke sana, itu alumni kumpul, nyumbangin yang semampunya ya, serelanya, lalu yuk yang bisa gitu. Untuk yang tidak mampu, saudara-saudaranya ada di kelasnya. Nah, Kuskupan kan juga punya program bantuan dana pendidikan, Kuskupan Bandung ya. Ya. Lalu beberapa paroki termasuk yang Romo Bobby yang itu ada Gemas ya, gerakan bersama anak sekolah, itu mengundang seluruh umat gereja termasuk yang di luar Cicadas untuk menjadi donatur dan orang tua asuh. Gitu kan, ada cerita yang menyentuh juga ya waktu di Bisik atau apa ya, Ya. nangis dong, gue udah mau nangis tadi. Mau hampir loh. Hampir. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit ya. lagi. Nah, Bentar. Nggak jadi ya. Dikit lagi Nah, padahal. tujuannya itu. Tujuannya jadi ini mahal.
Tapi yuk ada kesempatan rahmat ini untuk saling bahu-membahu untuk menolong yang lain. Romo, sorry saya potong, tapi Yes. ini pun saya alamin ya. Waktu kemarin kebetulan saya baru nge-MC di acara promnya salah satu sekolah Katolik di Jakarta. Wah, berarti bisa dong jadi donatur dong, MC loh. Bukan donatur, MC. Iya. MC itu nerima, bukan donatur. Iya, tapi yang dari penerimaan ini bisa masuk ke, sebentar saya kontak Romo Budi ya, supaya dia jadi donatur nih. Nah, nanti dulu Romo Samong lihat dulu yang episode Rumah Noni yang Iya. pelayanan sama kerjaan. Iya. Yes, Nanti kita kita kasih punya tameng, kita kasih punya linknya ya, tameng. kita kasih Ya. linknya. Jadi Romo, balik lagi nih. Waktu pas gua nge-MC itu kan briefing sama dari pihak yayasan. Yes. Memang mereka mengatakan di sini sistemnya ada juga saling bantu. Subsidi silang. Subsidi silang. Ya, betul. Jadi misalkan bahkan ada anak seorang pegawai sekolah, bahkan pegawai sekolahnya ini Muslim Iya. dan ingin disekolahkan di sana anaknya karena mungkin ya sehari-hari dia melihat Iya. kualitas pendidikannya seperti apa, kualitas sekolahnya dia ingin tapi dia tidak mampu. Akhirnya itu salah satu komponen subsidi silang itu masuk ke SPP mungkin. Betul. Jadi itu dia untuk membantu yang tadi Romo bilang Betul. ingin sekolah di sana tapi secara ekonomi Iya. tidak mampu. Itu pun Nah, ada Romo. Betul, ada. Di tempat kami juga sama di yayasan lain juga sama ya. Bagi orang tua yang mampu, mahal ya. Mungkin itu Terasa mahal. terasa mahal ya. Iya. Oke, tetapi uang ini juga tidak hanya untuk yayasan, untuk sekolah, tapi juga untuk mereka yang tidak mampu. Ini yang disebut dengan subsidi silang. Contoh sekolah-sekolah yang di pesisir pasti nggak akan mampu. Tapi yuk kita tengok sebentar, kita nggak kenal siapa mereka. Ya. Iya. Tapi kita melalui bayaran uang saya ini, sekolah ini saya juga membantu mereka supaya bisa. Artinya ini sudah lintas region nih Romo. Maksudnya ada yang bilang juga karena yayasan ini kan misalkan sekolah di Bandung mahal, bukan hanya untuk yayasan yang di Bandung, tapi sekolah di daerah lain pun yang masih masuk Iya. yayasan itu juga dibantu. Tadi lintas apa tadi? Region. Oh, saya dengarnya legend gitu ya. Bukan dong. Untung bukan lintas religion. Bukan. Tapi Pastor kalau misalkan ngobrolin tentang yang seperti tadi ya, ternyata ada subsidi silang di belakang dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi umat gitu, kayaknya kan kita juga tidak bisa melihat setransparan itu. Maksudnya di dalam sistem yang dibuat pun juga pasti ada keterbatasan umat untuk melihat oh kemana sih dananya bla 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 bla. Tapi gimana sih caranya biar umat tahu gitu, Pastor, kalau misalkan ternyata uang yang dibayarkan, sejumlah uang yang dibayarkan ke sekolah Katolik dan yayasannya ini juga memang diperuntukkan bagi mereka yang ada di daerah lain. Ini bukan tentang ketidakpercayaan. Betul, Tapi betul. kalau kita bicara soal transparansi, Biar fair dong, betul semua gitu orang ya. pasti punya tuntutan yang sama. Iya. Di beberapa kesempatan di yayasan kami juga yayasan lain itu biasanya tiap tahun ajaran atau break semester Januari begitu, itu ada pertemuan orang tua murid, Ya. parents meeting ya. Oh, Lalu di itu, Inggrisin aja tuh ya, pertemuan orang tua parents meeting. Iya. Sama. Shall we continue or not? Oh my god. Nggak bisa bahasa Inggris. Lulusan Filipina. Jangan coba-coba. Aduh. Yes, we shall continue. Continue. Let's go. Nah itu Yuk. diberitahu ke orang tua sebetulnya ya, uang sekolah sekian itu diperuntukkan untuk A, B, C gitu ya. Ini sebelum memasukkan anaknya ke sekolah. Saat parent Saat ini sudah masuk ya, Oh, sudah oke. masuk lalu diberitahu. Lalu kalau masih ada permasalahan lagi, kita sebelumnya bisa datang. Oke. Bisa datang kepada pihak sekolah ya, entah kepala sekolah atau wali kelas, lalu ngobrol soal secara personal nih. secara personal. Memang kami tidak mampu gitu ya, mohon bantuan keringanan biaya. Pasti tidak ada yang sejauh saya tahu sampai saat ini ya, tidak ada pernah sekolah Katolik satupun yang nolak gitu ya. Pasti ada biaya juga supaya orang tua tetap bertanggung jawab. Iya, iya. Seperti dana pendidikan bantuan keuskupan ya. Misalnya saya 500.000, gak mungkin saya 6 tahun sekolah di SD dibayar terus oleh keuskupan, gak mungkin. Tapi keuskupan hanya membantu. Orang tua tetap menjadi penanggung jawab, kembali lagi ke janji waktu pernikahannya, mendidik, membesarkan anak saya secara Katolik. Gitu. Nah ini kita bisa ngobrol juga sudah. Jadi sekolah juga transparan. Oke. Gitu untuk ini loh, memang tidak dibuka waktu masih ini angka sekarang Lagi misa lagi apa dibuka enggak gitu ya. Tapi kalau umat mau tanya Bisa. akan dijawab Bisa. ya. bisa. Dan Bisa. ini berarti kita bisa anggap pukul rata nggak bahwa hampir semua sekolah Katolik di Indonesia kenapa terasa mahal? Salah satunya adalah untuk subsidi silang itu. Subsidi perannya. silang satu, lalu untuk operasional, biaya operasional ya, terus juga maintenance juga, bangunan segala macam. Karena dalam artian ingin memberikan yang terbaik nih. Bangunan juga harus bagus, harus proper, makanya dia cukup tinggi. Yes. Di sisi lain, ini juga koreksi diri, otokritiknya untuk sekolah Katolik ya. Kalau iya saya dikatakan mahal, berarti saya harus memberikan yang terbaik, Ya. Oke. pelayanan yang terbaik. Nah kalau orang tua mulai meninggalkan, apakah karena memang mahal atau
kurikulumnya nggak oke atau SDM-nya nggak oke, berarti saya harus koreksi diri ya. Ya. Kalau saya semakin turun-turun di luar COVID ya, turun-turun kenapa ya kira-kira ya? Nah ini saya harus genjot tadi, Ya. supaya orang tua balik lagi gitu loh. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan- Nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, Dan di sini, sini. sini. Di sini nih. Oh ya, Sini. ini serius. Serius ini Ini serius nggak ya. bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bapak Pastinya Ibu juga bantu kami lah. bantu kami dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Ada juga anggapan yang memang sekarang gini, kalau punya anak, Itu gatel atau kenapa sih? enggak, ini kebetulan biar keluar Kencok. aja isinya. Oh. Ya kan? Ini isinya Iya. ada di belakang nih pertanyaannya, Iya. ya kan? Biar keluar nih. Gitu. Harus dipancing dulu, Romo. Soalnya kan kita ngomong gini, tiba-tiba gini. Iya. Enggak, Iya. Nodi emang ada tombol di sini. Ah, Ada betul. tombol Iya, pertanyaan. kita ngobrol gini terus saya gini ya. Kan aneh gitu ya. Aneh gitu. Yang gitu diperhatiin. Kita harus Guru. Iya. Susah. Kita harus gini, Itu Not. tangannya ngapain? Jangan-jangan ada contekan gitu kan di belakangnya kan. Nah, Pastor, gini, ada Yes. zaman sekarang kalau kayak saya yang punya anak lagi mejeh-mejehnya gitu ya, 6 tahun. Mejehnya naon? Lagi, lagi. Elek sekeng. Gitu. Ada yang Kalau cicing. Gitu ya. Gitulah. Gimana menjelaskan Ya mejeh? itulah. Nah itu nanti kita tanya Kang Budi Dalton kalau gitu ya. Apa itu mejeh? Jadi lagi Ya, apa ya? aktif-aktifnya. Bandel-bandelnya. Iya, gemes-gemesnya gitu ya. Biasanya juga di antara para orang tua murid ini ada adu gengsi. Ya. Bukan adu rayu Ya, ya. bukan dong. Adu gengsi. Anak lu sekolah di mana? Mm-mm. Kenapa anak gue disekolahin di sini karena gini. Ini sekolah punya grade-nya A, bla 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 bla. Dia punya pendidikan ke sana kemari. Prestis ya? Prestis. Lalu juga memang selain itu memang benar secara akademis itu sekolah tersebut punya kurikulum yang memang menarik. Ya. Gitu. Apa yang bisa dikomentari nih gitu dari fenomena ini dari pihak atau sudut pandang Yayasan Salib Suci dan Nah. sekolah-sekolahnya. Kalau untuk konteks sekolah Indonesia ya, termasuk di Jawa Barat ya, saya pernah baca tuh di Kompas, 150 tahun sekolah Santa Ursula di Jakarta. Bagus sekali. Itu yang perempuan semua ya Ursula itu ya? Ya. Sama Kalau kayak apa? Canisius kalau cowok Canisius semua. cowok semua. Ah, ya. Gonzaga juga. Nah, enggak kalau Gonzaga karena saya campur. Oh, Gonzaga itu campur ya? Angkatan 1 2 3 cowok semua. Oh, Nah, mulai angkatan oke. keempat, angkatan saya, angkatan Romo Bobi itu mix, campur. Oh, Romo alumnus Gonzaga. Ya, 200 waktu angkatan 4 200, 50 tuh cewek, selebihnya itu cowok. Kenapa kita ngomong Gonzaga ya jadinya? Iya, kenal kan? Cuma penasaran tadi Ursula. Iya. Gara-gara lo. Enggak, soalnya gue pernah waktu itu ngedaftar Ursula ditolak. Ya iyalah, mana bisa. Padahal aku Iya. ngerasa aku cantik. Nah, ini rumah Noni, Noni ya, karena Noni ya. Noni. Iya kan, Satu cantik, tapi cantik, kamu satu manis ya. Iya. Aduh, nanti udah semoga saya keluar dari sini nggak ketularan saya ya. Semoga semoga nggak ketularan saya. Jadi si Sony ceritanya udah beres gitu tuh, Ursula nggak diterima Nggak ya. diterima. Nah, pas mau kerja dia ngelamar jadi polwan, Polwan. nggak bisa Nggak juga. bisa. Maksudku kan kalau Ursula terus Polwan harusnya tracknya bagus Oh, dong. bagus. Tapi ditolak, Romo. Jadi Sony jadi makeup artist. ember. Jadi Kenapa itu ember dibawa-bawa coba? Iya. Boleh tanya? Boleh. Kenapa diterima jadi host ya? Seleksi foto. Oh, pantesan. Oke. Tuh kan, kita jadi lupa ngobrolin nama. Iya. Pertanyaan Tadi apa? prestis. Ya, prestis. Oh ya betul. Nah, Sama akademisnya. Oh, iya, betul. gimana? Iya. di Kompas artikel tadi, baca Kompas di itu Kompas. ya, yang bagus paragraf terakhir. Apa tuh? Dikatakan demikian. Sekian dan terima kasih. Bukan atau Kan gitu Belum, biasa terakhir. itu kalimat terakhir. terakhir. Oh, iya. Itu kalau sambutan. Iya, Ini kan iya, tulisan di Kompas Oh, iya. tuh. Ada Apa redaksi siapa? Bukan. Nah, mengatakan demikian bagus bunyinya, yaitu ukuran bagus atau tidaknya suatu sekolah bukan berdasarkan piala yang berjejer di sekolah, tetapi dari nilai-nilai kehidupan yang didapat si anak ketika dia sudah hidup bermasyarakat. Nah itu. Nah orang tua
terutama yang Katolik ya, kita otokritik ya. Ada sementara orang tua yang masih berpegang teguh bahwa di sekolah itu harus cerdas, harus pinter, nilainya harus A atau harus 10 terus. Ranking 1. Yes, atau SMA, saya mau pastor, tolong dong anak saya IPS, saya maunya A1 IPA gitu ya. Padahal kan sama aja. Ya. Saya Dan IPS. kemampuannya beda-beda. Ada Sony yang kan IPS ya? Saya Oh, saya juga IPS. Saya juga IPS. Ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut dia. Ya udah salaman lah kita Iya. lah. Nggak enak saya. Kalau gitu, Dulu. kalau sama Oke. gini. IPS. Gitu ya. Tuh anak IPA ngatawain tuh anak IPA. Kanjeng biasa anak IPA. Kalau ibu kanjeng mah. Harus anak IPA. Mau dikick dari keluarga, Iya. kakak di coret. Tadi itu orang tua kadang-kadang ada yang salah persepsi. Jadi anaknya disuruh les ini itu demi apa? Demi supaya prestasinya meningkat gitu. Demi orang tua sebetulnya. Gengsi ya. Kalau Son, anak lo ranking berapa? Lo berapa Not? Oh ranking 6, ranking 4. Gua dong 1 gitu ya. Nah tapi bukan di situ sebelahnya. Anaknya bahagia nggak sih? Esensinya bukan di Iya. rankingnya gitu. Nah, ketika nanti dia sudah hidup bermasyarakat, bisa nggak ada nilai kehidupan yang dijadikan milik dia gitu loh. Iya. Lalu mulai diterapkan. Ya. Nah itu ya juga yang diberikan oleh sekolah Katolik, terutama soal kedisiplinan. Ya. Betul. Saya TK sampai SMA itu sekolah Katolik. Ketika saya tanya, "Ma kenapa sih?" Mama saya guru. "Ma kenapa sih guru negeri?" Ya, Gitu ya. Oke. Terus saya tanya, "Kenapa sih di sekolah Katolik nih kita Disiplin, bertiga disiplin?" Betul. Gitu. Oh, itu yang ditekankan. Soal disiplin. Ya termasuk saya juga kan dulu SMP SMA-nya pindah ke sekolah Katolik kan. Wah puji Tuhan dong ranking 1, Berarti dulu, ranking 2. sorry, dulu itu sebelumnya jadi bandel dulu ya begitu ya? Bandel banget. Maksudnya Bandel gimana? Kan supaya disiplin tadi. Disiplin. Enggak, bukan. Karena memang dari dulu kakak-kakak saya juga begitu. Nih, saking bandelnya Romo dulu. Ngikutin tracknya begitu. Saking Jadi- bandelnya dulu yang ngizinin VOC masuk Indonesia dia. Oh pantesan. Gile jadul banget nih. Ayo masuk, Lu masuk pikir baru masuk. yang trainingin Romusa siapa? Bandel emang. Ya kan? Jadi ya itu masuk Santo Aloysius ya. Wih, dengan gayanya SMP Santo Aloysius 1 pagi nih. Iya. Weh, Keren gitu ya. Keren kan? Aman. Iya. SMA turun kelas nih Santo Aloysius 2 siang dianggapnya kan kurang kalau siang Iya. gitu Iya. kan. Udah gitu cadangan pula. Tapi untung masuk. Cadangan tuh apa? Ya jadi kan mau masuk waiting situ, list, waiting list. Untung masuk. Lu yakin bukan masuk Susite? Ya, kagak. Waiting list lu. Kagak, Pak, Oh, kagak. bukan. Sabu haci. Nah, terus dari situ ya puji Tuhan, ranking 1, 2 dari belakang. Jadi buat saya pribadi, sebenarnya masuk sekolah Santo Aloysius waktu itu buat saya, justru saya bertanya-tanya, kenapa gua harus ada di sekolah ini? Kalau memang gua ternyata rankingnya juga malah berat juga. Secara ngejar. kemampuan akademik Iya, ternyata kan? cukup Iya. berat buat Iya, lo. tapi ternyata betul. Kalau yang saya alami ini lebih ke apa ya, testimoni gitu ya. Ya itu tadi yang salah satunya Pastor Sambong bilang kedisiplinan. Iya. Ya. Lu mukul teman sekali peringatan 1 keluar. Iya, benar, benar. Gitu-gitu kan. Iya. Benar. Lalu memang disiplinnya luar biasa. Saya pernah disuruh sama guru saya Pak Mahendra tuh kalau nontonnya Pak Mahendra, inget banget. Ikat pinggang ketinggalan itu sekolah hari Sabtu yang setengah hari doang Son. Gua dari Sultan Agung suruh pulang lu ke Kopo naik angkot gua balik lagi ke sekolahan cuma ngambil ikat pinggang doang. Sedisiplin itu Iya. gitu. Iya. Dan ternyata nilai-nilainya sekarang bisa diterapkan Iya. Satu di ya. masyarakat. Contoh yang lanjut sinodi tadi ya. Saya waktu SMA kelas 1 memang seminari ya. Iya. Ada tugas sebagai koster ya. Yang nyiapkan lah peralatan misa. Sama kakak kelas nih. Gile, lo pikir aja gue baru 2 minggu gitu loh. 2 minggu di WB gitu ya. Terus nyiapin beres ya. Udah, lampu kapel dimatikan ya. Tiba-tiba ini botol anggur di sini. Gitu. Pong, kita minum dulu ya. Waduh. Saya ya, gile lo. Gue kan masih baru lagi. Lu mah kagak apa-apa 2 tahun. Gue mah masih baru, masih 2 minggu gitu. Kagak apa-apa, gile minum aja sebentar gitu. Dikit aja. Oh, dia minum. Pas saya buka gini, saya minum dong anggurnya. Minum gini tiba-tiba jegrek gitu ya. Halo. Rektor sebenarnya Romo Dros ya. Yesuit sudah meninggal. Yesuit lalu tutup. Terus saya kan lagi minum ini, saya gini taruh gitu ya. Tapi udah nanggung kan, nggak mungkin saya balikin ya. saya tegak gitu ya, saya taruh ya. Akhirnya ngobrol. Terus kami minta maaf. Minta maaf. Lalu Romo Dros berkata demikian. Kan kamu tahu ya, tindakan ini mencuri. Iya. Pasti salah. Minta maaf mah sudah pasti. Itu nanti. Yang pertama yang harus kamu ngomong dengan kakak kelas saya, kenapa kalau ketahu kamu ini salah, kok kamu masih minum? Nah, kami diberi kesempatan untuk ngomong gitu loh. Kenapa tindakan ini salah? Tapi diberi kesempatan, yuk putusan sampai saya mau minum ini kenapa? Itu pelajaran yang sangat berharga buat saya. Bahwa saya diberi kesempatan oleh Romo Dros, walaupun saya salah,
Tapi ada alasan yang bisa Yes. kita utarakan. Ada Oke. kesempatan untuk kita memberi Betul. penjelasan. Nah itu yang apa ya, yang saya suka gitu loh. Dan nilai-nilai itu mungkin ini adalah nilai itu kan tidak selalu tertuang dalam sebuah kurikulum pendidikan formal yang diajarkannya pun banyak. Itu dia kenapa mungkin sekolah Katolik juga punya cara mendisiplinkan yang berbeda. Entah kenapa ya. Saya juga sekolah Katolik. Kemudian ini tidak bermaksud membedakan kualitas disiplin sekolah swasta dan publik, sekolah negeri ya. Kalau bicara pribadi, saya ngalamin yang namanya sekolah swasta dengan kedisiplinannya sekolah Katolik. Kemudian saya mengalami juga sekolah negeri. Itu pengalaman yang buat saya timpang banget. Dan saya akhirnya memikirkan, oh iya, salah satu sekolah Katolik ini yang menjadi cetak tebal highlight itu adalah disiplin yang sangat tinggi. Kemarin juga ada yang waktu saya MC di sekolah yang Katolik itu yang di Jakarta. Jadi acara prom itu, acara perpisahan, ada 2 anak yang baru udah di DO katanya. Nah, di DO tapi tetap kita undang di acara perpisahan. Oke. Aku tanya lah, kenapa di DO? Wah, pelanggarannya berat, apa gitu, nyontek. Gue udah di DO 5 kali kalau nyontek itu masuk kategori pelanggaran berat di sekolah itu. Akhirnya di DO. Nah, artinya ukurannya berbeda nih ternyata. Betul. Mendisiplinkan seseorang di sekolah A dan B bisa jadi berbeda. Di sekolah Katolik ya nilai-nilai itu mungkin yang oh ternyata ini bukan hanya tentang lu bayar mahal terus fasilitas dan lain-lain. Nah, teman saya SD lulus nih ya, non Katolik. Udah di SMP terima di negeri ini. Sekolah seminggu dong. Tiba-tiba minggu kedua baik dong dia pakai seragam kita. Terus kita bilang, lu kan bukan dulu udah pindah lu di sekolah negeri loh. Gimana ya, beda sih ya. Nggak betah gitu kali ya. Itu kata-katanya nggak betah gua. Gila, bisa bukan saya menjolkan sekolah negeri ya, nggak pun Tidak. Nah, tapi ada nilai itu, kedisiplinan yang dia rasakan tuh hilang. Ketika saya bukan di sekolah Katolik, maka akhirnya ya udah dia masuk lagi dan diterima gitu ya. Dan dia merasa enjoy di sana. Selain disiplin ada banyak nilai kehidupan yang kita pelajari. Ya. Ini Pastor kalau berbicara tentang nilai-nilainya, lalu juga apa yang ditawarkan oleh gereja Katolik ini memang sesuatu yang baik tentunya ya. Itu pasti semua juga nilai-nilai nggak ada yang jelek, pasti semua yang baik. Tapi menurut pandangan Pastor kalau sampai ada umat yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang memang kurang mengenakan dengan pengurus sekolahnya, dengan apa lain sebagainya, ada tanggapan nggak Pastor? Apakah memang itu bisa diperbaiki atau enggak, ataupun memang itu jadi satu kritik yang masukan untuk keseluruhan sekolah dan yayasannya atau gimana Pastor? Nah, pernah tuh kejadian gini. Saya bekerja di Komdik juga, dulu masih di Komdik ya, sekarang sudah Komdik. tidak, Komisi Pendidikan Kuskupan Bandung ya. Nah, kemudian ada orang tua nih. Saya mau kerja di kantor yayasan, lalu tiba-tiba datang nih orang tua. Ceritakan segala macam dari histori yang lama sampai sekarang, lama itu tentang bully-membuli di sekolah lain yang bukan yayasan saya. Nah, oke, saya dengarkan gitu ya. Tapi sebagai Komdik, saya tidak bisa campur tangan ya urusan rumah tangga orang lain. Yang bisa saya lakukan adalah kayak kalau anaknya bandel ya, saya nggak ngomong ke anaknya, lu nggak boleh gini-gini, lu gini-gini, nggak bisa. Saya ngomong ke orang tuanya. Jadi saya juga ngomong ke pengurus yayasannya bahwa ada kejadian gini-gini nih, tolong dong gitu ya, diperhatikan, dikoreksi apa. Bisa jadi pihak kita yang salah, pihak sekolah ya. Bisa jadi gurunya, bisa jadi juga anaknya ya, guru udah capek tapi anaknya ngetes terus ya sampai ini. Kan pernah dulu gitu ya. Disangka IQ padahal tensi. Yang naik ya kan. Kita nggak pernah. Janji. Kan nggak pernah masuk juga. Tapi kalau saya sih selalu ngetes sih. Cuman saya yang kalah terus itu. Berarti gurunya jago ya. Gurunya jago, pintar. Nah, itu kira-kira memang tidak semuanya berarti sekolah Katolik sempurna, tidak. Kita juga harus banyak otokritik ya, dan mendapat masukan dari entah alumni, masyarakat, orang tua, guru. Maka ini pun tadi ya misalnya sekolah mahal, maka kita harus korek, betul nggak sih mahal gitu ya? Kalau mahal untuk apa saja pembiayaannya? Betul. Mungkin mereka belum jelas. Jangan hilang di tengah jalan mahalnya misalkan gitu ya. Dan supaya kita fair juga nih ya, bahwa di Indonesia sebenarnya ada 2 sekolah nih, sekolah negeri dan sekolah swasta. Swasta ini juga banyak lagi nih. Kebetulan ada yang bernafaskan agama nih, sekolah Katolik, Al-Azhar, saudara-saudara kita sekolah Islam, BPK Penabur, Kristen. Di Jakarta ada sekolah Buddhis. Nah, kalau kita compare secara keuangan mungkin sama mahalnya. Karena salah satunya adalah mengurus rumah tangganya sendiri nih Romo. Kalau sekolah negeri kan ada peran pemerintah nih. Makanya tidak leluasa, siswa yang diterima pun sekelas kita 45, 50.
sekarang sekolah private swasta lebih eksklusif misalkan. Lebih ramping Betul. juga kelasnya Tapi ya. ada konsekuensi untuk lebih fokus mendidik putra-putri Iya. ini ya biaya juga tidak sedikit gitu. Nah, ini supaya kita bisa memandang secara holistik bahwa Iya. tapi itu jadi membuat orang punya pandangan tidak lebih baik kita ke swasta aja nggak sih Romo? Dan negeri jadi perlahan-lahan akan ditinggalkan gitu. Kalau kita ngomongin kualitas pendidikan, khawatirnya akan ada pandangan itu, pendidikan bagus adalah swasta gitu. Khawatir akan ada pandangan yang terpecah kayak gitu nggak Romo di pendidikan Atau malah Indonesia? sudah ada pandangan Sudah ada, seperti malah. itu gitu Romo. Dengan bahwa terpecah antara Pendidikan Swasta dan sekolah mah negeri. swasta aja, udah paling bener lah, nggak apa-apa mahal tapi bagus. Jadi negeri kayak terkesampingkan Iya. gitu. Karena itu mungkin ada campur tangan pemerintah dan ini mah lebih disiplin swasta, Iya, lebih bagus swasta ya, gitu. memang ada orang tua yang pilih negeri. Salah satu alasan adalah kan karena biaya sekolah, uang sekolah pasti murah Iya. ya. Ya. Lebih kurang dari yang swasta lah, kurang dari yang Katolik. Itu pasti ada karena juga bantuan dari pemerintah cukup besar gitu. Lalu kedua adalah ini berapa orang tua ngaku secara jujur, Pastor, kalau saya ke negeri, terutama anak saya SMA, itu peluang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri lebih besar. Negeri ke negeri. Yes, Ada slotnya, tujuannya ya. slotnya Iya, tuh iya. ada. Kalau swasta kan oke, ada tapi mungkin nggak banyak. Iya. Peluangnya itu kecil, kemungkinannya kecil, tapi kalau negeri itu besar. Hmm. Nah, sekali lagi orang tua punya tanggung jawab untuk membesarkan ya, memanage atau maintenance ya, atau mengurusin sekolah Katolik, kan tanggung jawab kita bersama ya. Ini kan punya gereja, seperti yang Salib Suci ya. Ya. Itu Pastor Leo pernah dulu berjanji kepada dulu sebelum belum Monsignor Anton tuh Kardinal Suharyo bahwa kami Pastor Leo itu tidak akan pernah menutup satupun sekolah Yayasan Salib Suci. Kenapa? Itu kan wajah gereja di sana. Ya. Contoh Indramayu, Jatibarang itu banyak yang Muslim, tapi kami nggak tutup. Kami itu kan wajah gereja juga saya, mencoba hadir di sana kepada masyarakat sekitar. Dan siswanya juga banyak Romo ya. Banyak. Sekolahnya nggak banyak, siswanya siswanya nggak, enggak. Siswanya nggak, Oh. siswanya nggak. Tapi banyak juga siswa yang Muslim. Ya. Tapi jumlah sekolah maksudnya di luar area Indramayu dan lain-lain banyak, Banyak. gitu. Banyak, Oke. banyak. Nah, memang juga ada orang tua yang oke deh, saya pilih karena sekolah, ada juga dikatakan sekolah keluarga ya. Karena kan dari kakak sampai Turun adiknya temurun. turun temurun. Ada Ya. juga orang tua yang gini. Kenapa? Karena memang keluarga kami di sini. Di sini. Ya. Gitu. Misalnya Tasik cuman satu sekolah Katolik, Yosudarso ya, kompleks ya, TK sampai SMP. Memang di sana terus gitu loh. Iya. Kecuali SMA nggak ada di Tasik, SMA Katolik ya. Ya, nanti Iya, kita iya. buka ya, Son. Nggak punya duit buat buka. Mau jadi guru. Enggak. Iya. Kalau- Guru kungfu. Tadi kan mau cari guru seni, seni. guru Penjaskes. penjaskes ya. Penjaskes. Pasti sih nggak akan terima kalau saya. Pasti gitu ya. Coba dulu aja Romo. Kan nggak Iya. daripada kecewa. Cocok gitu. Cuman Romo, kalau misalkan sekarang kita menghadapi generasi anak muda yang sekarang, Iya. generasi Z disebutnya ya. Itu kan sekarang sangat-sangat mengedepankan kebebasan, maksudnya untuk memilih. Iya. Anak-anak zaman sekarang dengan informasi yang bejibun segitu banyak dari medsos dan lain-lain, pasti sudah tahu dengan ibaratnya. Jangan paksain ikan manjat pohon, ya kan? Jangan maksain artinya apa tuh? monyet Jangan, untuk ikan. berenang di lautan. Lautan. Gitu. Maksudnya Cakep. sesuai dengan bidangnya. Oh. Gua bukan Hewannya. pantun. Bukan cakep sekarang. Cakep. Bukan cakep. Cekap gitu. Cukup maksudnya. Jadi ya anak zaman sekarang kan sangat terbuka dengan quotes-quotes Iya. itu maksudnya. Iya. Kalau gue senangnya seni, jangan dipaksa matematika Iya. dong dan lain-lain. Dari pihak sekolah Katolik, yayasan dan teman-temannya apa yang ditanggapi dengan fenomena ini sekarang? Ada. Jadi ketika SMA misalnya ya, itu sejak awal sudah diberikan gambaran dulu tuh. Perguruan tinggi masuk, tapi guru BK juga masuk, alumni masuk, memberikan gambaran. Oke. Termasuk sebenarnya orang tuanya juga. Supaya diarahkan anak ini bukan sekolah menuruti keinginan orang tua. Memang orang tua yang bayar. Gue yang bayar, lu nurut gue ya? Enggak. Tapi supaya anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk explore nih. Lu kenal dulu dunia nih, ada apa Nah, aja. Itu lu yang jenisnya. bagus nih, silakan nih. Nah, untuk kedepannya seperti apa sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dari si anak itu. Iya. Jadi jangan sampai kita memaksakan si anak untuk berkembang sesuai dengan keinginan saya. Tapi kalau kimia ada di SMP, pelajaran gimana ya, Son? Kalau zaman kita kimia Bisa. tuh di SMA ya. Kan cuman harus ngapalin tabelnya aja ya. Iya, betul. Iya ya. O2 aja yang diapalin O2 buat bernapas. Sama CO2 yang CO2 dibuang. dibuang udah itu aja. Nah, ini gue demen kayak gini nih. Nih. Praktis. Oh, Serang IPS, kan? IPS tapi kimia apal. Cuma O2 semua juga tahu. H2O paling lah, H2O boleh lah. Nah, Romo kalau gitu ini sekali lagi kita mencoba melihat fenomenanya bahwa
kita ada di Komsos Keuskupan nih, yang memang kita soroti adalah sekolah Katoliknya. Yes. Sekali lagi di luar sana sekolah bernafaskan agama banyak sekali. Tapi kita harus mulai berhenti berpikir bahwa kita bikin asumsi sendiri sekolah Katolik mahal, sekolah Katolik itu punya apa Disiplin yang stereotip keras. sendiri segala macam. Padahal sebenarnya dunia pendidikan Indonesia itu kompleks ya Romo ya. Dan Betul. tapi sekolah Katolik ini ada sentuhan tangan pemerintah nggak sih untuk pengelolaan dan lain-lainnya, untuk melihatkan bahwa ini secara kurikulum memang berada diatur juga oleh pemerintah, ada nggak sih? Nah, misalnya ada sekolah-sekolah Katolik juga yang menerima bantuan BOS itu loh. BOS, Bantuan operasional sekolah itu ada. Oh ada. Ada. Dan kita juga harus memberikan laporan kepada pemerintah ya. Itu juga ada. Nah, pemerintah dalam hal ini yang sekarang ini ya, itu tidak memaksakan diri harus ikut ya. Enggak. Tapi kayak kurikulum Merdeka ya, kita diberikan kesempatan juga seluas-luasnya untuk mengembangkan diri. Tapi ada patokan-patokannya ya. Oke. Nah, ini sudah universal ya, udah bener ya. Nah, kita harus diberi kesempatan untuk ada jam, misalnya agama 4 jam, diberikan kesempatan 2 jam atau 3 jam, 1 jam. Ini kurikulumnya satu untuk kolaborasi dengan pelajaran lain. Gitu. Oke. Ada untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Oke. Gitu. Itu yang diberikan kesempatan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak sampai mengekang begitu ya. Dan tidak melepas juga. Ya, tapi memang di beberapa kesempatan ada ketidaksinkronan antara yang pusat dengan yang daerah. Oke. Jadi penerapannya itu jauh dari Jakarta ke daerah-daerah itu kok jadi seperti ini Banyak ya. biasnya Iya. di tengah jalan Banyak gitu ya. bias. Jadi Iya, kita iya. kadang-kadang agak susah gitu sih. Tapi Oke. yang bantuan BOS itu juga pemerintah memperhatikan ada ya? swasta. Ada. Ya. Termasuk Ada. sekolah Katolik. Jadi artinya sekolah Katolik pun ada yang tidak se-eksklusif itu secara biaya, karena Ada. masih menggunakan bantuan Iya. dana pemerintah. Tadi BOS itu adalah bantuan apa? Operasional sekolah. Bantuan operasional si Sony. Bukan. Hebat lu, Son. Ya boleh sih kalau ada sih. Siap nih, Mo. Siap nih. Siap. Tadi saya jelasin itu dia lagi mikir di sini, Nodi. Apa ya, kira-kira apa gitu ya? Nggak nyimak. Nggak nyimak. Lengah ya, lengah ya, Coba, Romo ya. coba ulangin coba. Oh, nggak bisa diulangi semua. Cuman yang pastinya masih ada bantuan operasional sekolah yang Iya. masih dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah Katolik, Katolik. untuk Iya. bisa kasih servis ataupun juga pelayanan yang terbaik ya. Tetapi tidak semua sekolah Katolik ya. Iya. Jadi diberikan kebebasan. Ya. Kalau yang nggak menerima pun ya nggak apa-apa. Nggak apa. Tapi kalau yang menerima itu ada haknya. Iya. Oh, Boleh oke, gitu, boleh. Gitu. Tapi kita juga harus memberikan laporan. Itu kan sebetulnya pemerintah memberikan bantuan kepada tiap peserta didik ini. Oke. Oke. Itu yang kita manfaatkan. Kalau nih di luar pemerintah ada misalkan pemirsa Rumah Noni yang mendengar cerita seperti ini bahwa masih banyak sekolah Katolik juga yang memang perlu Membutuhkan. didukung gitu ya. Dan tiba-tiba dapat rezeki pengen berbagi. Boleh menghubungi kemana nih Pastor nih? Boleh. Maksudnya untuk menjadi donatur bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan, sekolah Katolik yang membutuhkan. Iya. Harus menghubungi kemana Pastor? Nah, kami di Keuskupan itu kan ada tim bantuan dana pendidikan. Oke. Ya, sampai saat ini masih saya. Nggak tahu dipecatnya kapan. Gitu. Jangan nih, jangan. Ini Mungkin kan- biasanya kalau habis dari Rumah Noni ada something sih ya. suka ada Suka aja. ada aja Suka lah ada gitu. aja. tanggung jawab lo berdua kalau. Romo Ferdinand ke Asmat, Romo Oh, iya. Aloy jadi Kerawang. Jadi Jadi masih ada perubahan. Pastor Wahyu ke Roma. Ke Roma. Jadi Pokoknya ada mengharapkan perubahan. saya di ini ada sesuatu nih. Tidak, Ya, enggak juga. tidak. Nggak Mungkin- bisa gitu dong. Kenapa? Mau keluar? Ya nggak apa-apa sih. Udah beres juga Pak. Nah, Kalau coba deh itu- kemana nih Pastor? Bisa ya kalau Keuskupan bisa ke Romo Anton, ekonom Anton Sulastiono. Oke. Nah, itu juga ada pos untuk program bantuan dana pendidikan Keuskupan. Kalau ada yang umat tergerak silakan Ya, ke sana. ya. Atau bisa ke sekolah-sekolah Katolik langsung menyumbang ya. Ke Salib juga oke, welcome Ke kami ya. kepala sekolahnya langsung Yes, boleh. bisa nyumbang. Atau ke paroki-paroki. Misalnya contohnya yang paroki Cicadas saya Gemas Ya. gitu ya. Bob, gue nggak endorse Bob ya. Kan Romo Bobby. Ya. Nah, itu bagus. Jadi kalau ada umat pastor ada nggak sih di Cicadas? Ada. Ya. Di Melania ada, Purwakarta ada, gitu. Pandu ada, semuanya Ya. rata-rata ada. Ada yang menangani tentang bantuan dana pendidikan, PSE misalnya ya, itu ada. Ada ya. Oke. Ada Keuskupan ada, Salib Suci juga ada, sekolah-sekolah Katolik lain juga ada. Nah, kalau untuk pembiayaan Rumah Noni kemana, Son? Nggak ada. Bukan. Ada. Silakan hubungi Oh, ada. nomor di bawah ini. Bakal keluar dari Kristo. Ada ya? Gimana Kristo sama Kevin sih biasanya? Oh, running text ya? Ada running Enggak, text. stay di Tapi dia. saya nggak ngeliat ya di mana ya? Nggak, saya mau ngasih soalnya. Oh, bener nih. Bener Bener. nih. Benar, amin, ditunggu Romo. Jadi obrolan hari ini semoga kita
punya pandangan yang sama dulu. Ya. Pertama bahwa Ya. dunia pendidikan di Indonesia tidak ada yang sempurna nih Romo. Semuanya kita Kayak masih lagu dong, Under bersama-sama. the Backbone ya, sempurna. Iya, tulang belakang, Oh. tulang belakang backbone. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran sekolah Katolik lebih bagus dari sekolah lain. Nah, itu jadi catatan juga. Iya. Karena di sana ada beban moral juga, beban dalam artian positif ya, bahwa kita selaku umat Katolik saat kanonik diingatkan, Iya. putra-putri kita harus Betul. dididik secara Katolik. Jadi itu dia salah satu upayanya, caranya menyekolahkan putra-putrinya di sekolah Katolik. Iya. Di luar itu Iya. pun boleh. Hebat Bagus ya. nih, nyimak Bagus. nih pada saat Nyimak. kanonik nih. Cuma di sana saya nyimaknya sampai sana aja. Tapi yang pastinya bukan cuma nyimak, Mas Dur. Tapi Karena melaksanakan ini ya, soalnya. melaksanakan, tapi kan memang belum punya anak buah hati. Tapi Iya. nanti kalau suatu saat punya buah hati, sebaiknya kalau dia dididik secara Katolik, berarti kan soalnya udah janji. Iya. Kan yang dididik secara Katolik anaknya. Betul. Iya. Cuman kan akan lebih maksimal kalau bapaknya juga dibaptis dulu gitu ya. Ah. Kita lihat dulu dari anak lo ya, sampai anak. Nah, kalau Nodi udah punya anak? Udah. Dah. Satu, dua? Satu. Laki-laki Kok saya perempuan? tahu ya? Laki-laki. Belum, nanti. Laki-laki. Laki-laki, kelas? TKB. 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 Nah, nanti Pak Sony juga ya, Sony Iya. juga ya. Nah, ini serius nih saya. Iya, serius iya, ya. serius. Kan Katolik, nanti kan mendidik juga secara Katolik. Betul. Kalau cowok, Aha. ya minta dong satu untuk seminari. Gitu. Kalau cewek jangan suster. Wih, belum selesai, belum udah. selesai nih. Udah bunyi. Belum selesai. Alarmnya udah bunyi, Romo. Belum. Ini, Udah, Not. Kita akan masuk ke topik bahasan tentang yang satu ini, nanti mengenai panggilan dan mengenai dipanggil. Iya. Pemirsa, saya masih punya banyak konteks ini. Mereka udah ngusir saya. Nggak bisa dong. Udah habis. Nggak bisa. Aduh, udah habis. Ibu Udah habis, Kanjeng Romo. Rosa ngundang saya. Romo bicara sebanyak mungkin sampai sore. Sebanyak mungkin sampai sore, tapi kita pecah jadi 3 episode. Iya. jadinya. Gitu Hilang loh. dari kemarin. Iya. Enggak lagi yang udah mau habis, kebetulan kameramen kita masih pakai pita. Oh, masih gitu ya? Pitanya udah mau habis. Betul. Oh, Iya. masih engkol dong Masih gitu. engkol. Soalnya pita suara yang dipakai. Romo, thank you, terima kasih. Makasih ya. Semoga membuka wacana kita bersama untuk Oke. punya satu frekuensi tentang pendidikan di Indonesia. Ya, dan nanti Makasih. masalah tadi diminta satu, nanti kita bahas di minggu panggilan aja, begitu Iya, ya. masih ada Kalau kok. gitu. Ya. Tenang aja, ya. Janji ya? Banyak Iya. dibahasnya Anaknya, janji, anaknya. dibahasnya janji, ya, dibahasnya Jangan janji. beri- jangan beri janji Nanti nih. dijawabin nanti, ya. Oke. Dijawabin nanti. Duluan. Ayo, Oh, ngeri berangkat gitu kerja, sih, Nek. Son. Bye-bye. Thank you.